Semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hidup dari Dividen untuk Financial Freedom. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Seperti yang sudah pernah di-sharingkan pada beberapa video sebelumnya, saya punya dua akun sekuritas, yang mana berisi saham untuk investasi jangka panjang dan trading jangka pendek. Untuk portofolio investasi, tujuan utama saya dalam membeli saham adalah menikmati dividennya untuk dijadikan sebagai sumber kebutuhan setiap bulan. Artinya, saham tersebut memang tidak akan dijual selamanya dan akan dibeli terus-menerus untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak. Diharapkan, suatu saat nanti, dividen yang dibagi dari lembar saham yang dimiliki bisa untuk membiayai kebutuhan setiap bulan. Nah, tapi ada satu poin penting yang harus kita pahami untuk menerapkan metode ini, yaitu kriteria saham yang harus dipilih untuk di-hold selamanya itu seperti apa. Pada video ini, saya mau sharing 4 poin penting yang dapat dijadikan referensi pemilihan saham, khususnya bagi mereka yang punya tujuan investing for living di masa depan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Poin pertama, rutin membagi dividen minimal 10 tahun terakhir. Karena tujuan utama kita adalah mendapatkan dividen, otomatis syarat mutlak yang harus dimiliki perusahaan adalah tidak pernah absen membagi dividen setiap tahun. Kriteria ini menjadi salah satu poin inti, karena di sini yang kita harapkan adalah dividen dan bukan capital gain. Saya pribadi punya kriteria, di mana perusahaan itu minimal tidak pernah absen membagi dividen dalam 10 tahun. Semakin lama konsistensi perusahaan membagi dividen, semakin menjadi nilai tambah. Hanya dengan satu syarat ini, dari 700-an perusahaan yang listing di bursa, mungkin Anda hanya akan menemukan kurang dari 50 perusahaan yang masuk kriteria. Tidak mudah bagi manajemen untuk berkomitmen terus membagi dividen, baik dalam kondisi perusahaan yang sedang bertumbuh, apalagi sedang mengalami pelemahan. Berikut ini saya mau berikan beberapa contoh perusahaan yang masuk kriteria pertama. Tapi harus diingat bahwa nama saham yang disebutkan bukan merupakan rekomendasi dan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan terus ada di masa mendatang. Selalu disclaimer on ya. Pertama, Bank Rakyat Indonesia. Dividen per share saham ini untuk tahun buku 2008 adalah Rp16,88. Angka tersebut meningkat 896,44% jika dibandingkan dengan dividen per share tahun buku 2019 sebesar Rp168,2 di tahun itu. Angka DPS ini sudah disesuaikan dengan stock split yang pernah dilakukan, sehingga menjadi relevan untuk membandingkannya. Kedua, Bank Sentral Asia. Dividen per share saham ini untuk tahun buku 2008 adalah Rp50. Angka tersebut meningkat 1010% jika dibandingkan dengan dividen per share untuk tahun buku 2019, sebesar Rp555 di tahun itu. Angka DPS ini juga sudah disesuaikan dengan stock split yang pernah dilakukan, sehingga menjadi relevan untuk membandingkannya. Ketiga, Bank Mandiri. Dividen per share saham ini untuk tahun buku 2011 adalah Rp52,49. Angka tersebut meningkat 573% jika dibandingkan dengan dividen per share untuk tahun buku 2019, sebesar Rp353,34. Angka DPS ini juga sudah disesuaikan dengan stock split yang pernah dilakukan perusahaan, sehingga menjadi relevan untuk membandingkannya. Keempat, Astra International. Dividen per share saham ini untuk tahun buku 2008 adalah Rp87. Angka tersebut meningkat 111,49% jika dibandingkan dengan dividen per share tahun buku 2019 sebesar 184 di tahun itu. Angka ini juga sudah disesuaikan dengan stock split, sehingga menjadi relevan untuk membandingkannya. Poin penting kedua, perusahaannya hampir tidak mungkin bangkrut. Poin kedua yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan saham adalah daya saing perusahaan. Jika kamu punya rencana untuk hidup dari dividen, tentu harus dipastikan bahwa perusahaan itu akan terus ada, baik saat kondisi ekonomi yang baik maupun kondisi ekonomi yang sangat sulit sekalipun. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memperkirakannya? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, lihat kondisi perusahaan ketika terjadi krisis, dan apa tindakan yang dilakukan manajemen terkait kondisi itu. Tentu kamu sudah tahu bahwa setidaknya Indonesia pernah mengalami 3 kali krisis,
yaitu tahun 98, 2008, dan yang paling up to date tahun 2020. Nah, kamu bisa membandingkan kondisi kinerja perusahaan untuk 3 masa itu, yaitu sebelum krisis, saat krisis, dan sesudah krisis. Contoh, misalnya pada kondisi krisis tahun 2008. Jadi kita bandingkan laporan keuangan tahun 2007, 2008, dan 2009. Tujuannya untuk melihat bagaimana manajemen bertindak dalam mempertahankan perusahaan saat krisis terjadi. Aspek yang bisa kamu pertimbangkan adalah jumlah kas, total hutang, jumlah ekuitas, total pendapatan, biaya operasional, dan tentunya laba rugi. Bandingkan beberapa aspek tersebut untuk kondisi sebelum, saat, dan sesudah krisis. Kedua, pertimbangkan brand image perusahaan dan dampaknya terhadap kondisi negara. Misalnya, apa yang akan terjadi jika Bank Mandiri bangkrut dan tidak bisa beroperasi lagi? Dengan total aset yang sudah mencapai 1.000 triliun rupiah, tentu saja akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Kredit yang disalurkan akan bermasalah, begitu juga dengan dana yang dihimpun. Kita ambil contoh saja pada Bank Mandiri. Dengan total kredit neto 793T dan total DPK 941T, bagaimana mungkin perusahaan raksasa ini bisa bermasalah dan tidak dibantu negara? Menurut saya pribadi, apabila hal itu terjadi, mungkin saja Indonesia sedang berada di fase yang sangat buruk apabila tidak bisa menyelamatkan bank besar sekelas Mandiri, BRI, BCA, dan BNI. Namun tentu saja, kita selalu berharap yang terbaik bagi negara ini, agar ekonomi bisa semakin maju dari waktu ke waktu. Poin ketiga, pertimbangkan pemegang saham mayoritasnya. Poin ketiga ini sebaiknya kita mempertimbangkan siapa pemegang saham mayoritas perusahaan. Kenapa? Tentu saja, merekalah orang yang punya kuasa untuk mengendalikan masa depan perusahaan, melebihi top manajemen seperti komisaris dan direksi. Pemegang saham mayoritas yang punya kendali untuk mengangkat dan mengganti direksi. Begitu juga dengan keputusan tahunan seperti pembagian dividen dan porsi dividen setiap tahun. Apabila kamu membeli perusahaan yang pemegang mayoritasnya cenderung pelit dan tidak peduli dengan investor retail, besar kemungkinan mereka akan egois dan tidak membagi dividen. Pada poin ketiga ini, perusahaan BUMN mempunyai nilai tambah dibandingkan perusahaan swasta. Kenapa? Karena secara tidak langsung, biasanya BUMN akan diminta menyetorkan dividen setiap tahun, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara juga. Dengan mayoritas kepemilikan ada di negara Indonesia, tentu perusahaan BUMN sudah punya sedikit kepastian dibandingkan perusahaan swasta dalam hal pembagian dividen yang rutin. Sebut saja beberapa contoh BUMN yang menjadi andalan pemerintah, seperti BRI, Telkom, Mandiri, BNI, dan masih banyak lagi. Intinya, pemerintah juga tentu akan mempertimbangkan kinerja perusahaan dalam meminta dividennya. Semakin meningkatnya perolehan laba tahunan dari operasional, tentu memperbesar potensi pembagian dividen yang semakin banyak. Untuk itu, penting bagi kita memilih perusahaan yang punya peningkatan laba setiap tahun. Meskipun labanya cenderung berkurang saat krisis, tapi setidaknya mereka bisa bertahan dan memperbaikinya di kemudian hari. Poin terakhir, harga saham masih wajar atau belum mahal. Poin keempat ini sebenarnya bisa dipakai, tapi bisa juga tidak, jika kamu benar-benar hanya fokus ke dividen. Tapi, saya pribadi tetap mempertimbangkan harga wajar perusahaan untuk memilih saham yang akan dijadikan dividen for living di masa depan. Kenapa? Tentu saja, alasannya karena saya lebih senang melihat portofolio berwarna hijau dibanding merah, meskipun saya berfokus hanya kepada dividen. Selain itu, jika kita membeli saham yang mempunyai harga wajar, kita jadi punya potensi capital gain juga, meski sebenarnya hanya berharap dari dividen. Tentu kamu menjadi lebih senang jika memperoleh capital gain dan dividen bukan? Dibanding hanya memperoleh dividen, tapi secara kapital jadinya floating loss.